Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, jumpa lagi di CCLE Inovatif Podcast, Suara Kreativitas SMK Model PGRI 1 Mejayan. Mudah-mudahan pendengar sekalian sedang dalam keadaan sehat ya, walaupun kita ada di era pandemi. Dan untuk kali ini, tamu yang datang ngobrol khusus di podcast CCLE ini adalah lanjutan dari apa yang sudah ditayangkan di podcast sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala SMK Model PGRI 1 Mejayan, yaitu Bapak Dr. Andes Sampun Hadam MM. Dan hari ini ada tiga Sri Kandi yang dimaksud, yang berdiri tegak, betul ya Bu, menopang program atau gebrakan baru SMK Model, yaitu International Millennial Model School dan International Millennial Model Education. Ada Ibu Arum di sini. Saya hai Ibu. Ya, halo. Apa kabar? Baik Bu Gita. Alhamdulillah. Ada Ibu Ilma. Ya Bu Gita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Dan ada Ibu kita, Ibu Anis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Salam dong Bu, sahabat podcastnya. Ya, halo sahabat podcast. Terima kasih. Oke, langsung aja nih. Jadi 3 nama di sini nih sudah disebut-sebut di podcast sebelumnya. Saya juga gergetan, Pak kenapa nggak didatangkan langsung? Nggak bisa, Bu Vita. 3 orang ini orang sibuk, jadi Bu Vita sendiri yang harus cari tahu gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menculik ketiga Ibu Sri Kandi ini dalam 1 hari ya. Ya nggak kru? Hebat ya gitu. Ide gila yang dimaksud tadi yaitu tentang peluncuran gagasan baru atau gebrakan baru SMK Model PGRI 1 Mejayan, yaitu International Millennial Model School dan International Millennial Model Education. Dan kali ini kita langsung bertemu dengan 3 penanggung jawab dari setiap komponen yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala, yaitu ada komponen religi, bahasa, dan juga kesehatan. Karena 3 komponen ini adalah yang menjadi tiang dari berjalannya program yang akan diluncurkan oleh SMK Model itu sendiri. Baik, kita mulai dari yang pertama, dari komponen religi. Ada Ibu Ustazah Anis, kalau kata Pak Sampun Hadam kemarin. Siapa yang ingin mengenal lebih dalam dengan beliau, dan kira-kira apa sih program-program yang akan beliau gelontorkan sebagai penanggung jawab di bidang religi? Untuk Ibu Anis, monggo Ibu penjelasannya. Aduh, senyumnya manis sekali Ibu ini. Ya, terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Iya, sedikit menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan mestinya ya begitu. Iya. Dengan adanya program itu kan mungkin juga uji coba lah Bu Vita ini kepada kita semua. Kita ini kan sudah, insya Allah sudah profesional lah di dalam masalah pendidikan, karena kita sudah lama sekali berjalan lalu lalang di dunia pendidikan ini. Sehingga mungkin dengan adanya seperti itu, kita sudah megang SMK sudah lama sekali dengan berbagai macam perkembangan luar biasa. Mungkin kita ingin ya tadi mengembangkan tahap uji coba, tetapi dengan kesungguhan. Uji coba dengan kesungguhan, karena juga di latar belakangi kita ada sarana, ada tempat, kemudian juga dari pendidik kita sendiri di sini juga banyak anak-anak kita yang sekolah antara usia 3 tahun, kemudian PAUD, kemudian TK. Lah ini kita berupaya untuk mengayomi, mewadahi ini, mungkin seperti itu ya. Terkait dengan pendidikannya mungkin ya tidak jauh berbeda lah, tetapi di sini kita pengen ada beberapa kegiatan yang mungkin lebih menonjol daripada yang lain mungkin ya. Ya, kalau dari sisi kegiatan untuk religi kan ya jelas, karena memang pendidikan agama itu kan betul-betul luar biasa, dan itu harus ditanamkan anak sejak sedini mungkin. Anak itu dikenalkan baik itu tentang Allah, Rasul, dan lain-lain ya. Kegiatannya sama, artinya begini, kegiatannya mungkin ya kita pagi hari sambil kita bernyanyi, sambil kita senam, mungkin kita
harus memulai untuk murojaah, jadi mengenalkan hafalan. Jadi hafalan yang mudah untuk dihafal oleh anak-anak dan mudah sekali nanti untuk betul-betul itu dibawa terus, itu bagaimana? Mungkin kita akan mengajarkan di situ. Terutama adalah kalau dia dituntut untuk membaca Al-Quran jelas belum, tetapi di sini kita mengajarkan untuk murojaah. Jadi dengan berulang-ulang kita ajarkan untuk entah itu nanti doa-doa setiap hari atau surat pendek, mungkin dari sisi religiusnya ya seperti itu yang mau kita sampaikan. Baik. Itu Bu Pita. Iya, jadi benar-benar berlaku nih untuk ini sinkronisasi antara kurikulum 2021 yang teaching at the right level ya Bu ya. Jadi kita mengajarkannya pada di usia-usia yang materi di usia-usia yang tepat ya, betul Bu Ilma? Iya betul. Iya. Lalu Bu Anis dengan konsep religi itu sendiri, kira-kira apa yang diunggulkan dari komponen religi itu sendiri untuk yang diharapkan peserta didik ingin diciptakan seperti apa? Maksudnya ingin harapan kedepannya tuh apa sih dari komponen religi ini? Ya, yang jelas kita di sini kan tidak hanya membentuk sisi religinya ya, tetapi kan global karakter siswa, karakter anak-anak mulai sejak usia dini kan begitu Masa. Tetapi memang kita penekanannya lebih kepada untuk kan anak-anak ini kan nanti ada dikelompokkan menjadi beberapa, ada usia 3 tahun, ada usia 4 tahun, kemudian PAUD sampai dengan TK, kan di sini bermacam-macam. Jadi di sini selain nanti dia belajar sambil bermain, ya menghafal sambil bermain. Nah, jadi ya goalnya anak-anak tetap dia mulai diperkenalkan terkait dengan agama, pemahaman agama, entah itu mungkin selain murojaahnya ya, mungkin cara makan yang baik, kemudian doa sebelum makan, doa sesudah makan, kemudian mungkin kita ajarkan ayo berwudu dan lain-lain seperti itu Bu Pita. Ya goalnya tetap kita menanamkan sejak sedini mungkin terkait dengan anak-anak itu agama dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin begini ya, kita sudah di SMK sudah lama itu kan kita mendapati beberapa masalah terkait dengan kenapa anak SMK masih ada beberapa yang tidak hafal dengan bacaan sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kan sebuah PR besar ini. Betul. Berarti kan dia tadi levelnya dari awal dia tidak tuntas kan begitu. Dia tidak dipaksa untuk tuntas, sehingga sampai usia SMK saya tuh prihatin dengan anak-anak yang tidak hafal bacaan sholat, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Nah mungkin disinilah kita berupaya untuk menuntaskan. Jadi anak seusia seperti itu apa yang perlu kita tuntaskan sehingga nanti mungkin dia di SD-nya juga bisa akan tuntas dan lain-lain seperti itu Bu Pita. Baik, berarti kita belajar dari pengalaman di lapangan yang ada, yang Ibu temui, lalu tercetuslah ide seperti itu. Berarti Salah kita satunya harus itu. Start dari yang lebih low class. Berarti kita dari tingkatan TK, PAUD kita gemblengnya ke situ berdasarkan dari pengalaman anak-anak itu. seperti itu kalau tingkat hafalannya juga masih tinggi. Iya. Ya, masih tinggi. Penghafal masih sejati kuat. ya Bu, peniru masih sejati. Kuat hafalannya. Benar. Iya, seperti itu Bu Pita. Oke. Baik Ibu, penjelasannya jelas sekali dari religi dan bisa kita tangkap bahwa memang untuk agama menjadi dasar yang paling kuat ya Bu untuk anak sebagai bekal mereka menyongsong hidup. Saya pindah lagi Bu ke dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Dimensi apa ya kru? Jadi untuk yang kedua ada komponen dari yang Bapak bilang bahwa kita harus punya grafik kesehatan dari siswa atau anak-anak yang akan kita didik. Nah di situ yang pemegang adalah ranah kesehatan atau bidang kesehatan bidang kebidanan juga ya kalau nggak salah kan kita kan kebidanan juga kesehatan juga. Boleh dijelaskan Ibu Arum terkait bidang kesehatan itu sendiri dalam IMMS atau IMMA ini sendiri. Monggo Bu Arum. Baik, terima kasih Ibu Pita. Ini kita langsung aja untuk mengarah ke ininya tadi ya, untuk anak-anak yang mau program kita tadi ya. Ke anak yang kayak TK atau playgroup itu tadi.
Kalau dari segi kesehatan mungkin yang paling dini nanti kita akan memberikan pembelajaran kayak simpel sih, seperti kayak cuci tangan seperti itu. Apalagi kan ini musim pandemi ya, musim pandemi. Salah satu tindakan yang harus benar-benar kita lakukan adalah cuci tangan. Nah, jadi kita harus melatih anak-anak ini juga sedini mungkin untuk bisa mencuci tangan dengan baik dan benar gitu. Kita sebenarnya kalau di keperawatan atau di ilmu kesehatan sendiri kan memang ada beberapa cara untuk cuci tangan. Ada ilmunya ya Bu? Ada ilmunya, iya. Ada, bahkan ada 6 langkah untuk melakukan cuci tangan itu sendiri. Nanti kita akan mempelajari si anak-anak ini agar bisa cuci tangan yang baik dari sedini mungkin kayak gitu. Ya. Dan ada lagi Bu, dari Pak Kepala kemarin itu menyampaikan ada program yang menitipkan anak di bawah 5 tahun ya, dengan sistem dimandikan bersama, disuapi, diberi makanan yang bergizi. Jadi ya itu coba bisa dijelaskan nih, Ibu lebih kompeten untuk menjelaskannya. Kalau Pak Kepala kemarin hanya mungkin seperti ini skemanya, tapi ini langsung bisa dijelaskan oleh Ibu. Gimana Bu? Ya, jadi kalau untuk makannya sendiri nanti kita akan menciptakan makanan yang memang 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, jadi komponen-komponennya nanti kita akan sesuaikan seperti anak-anak itu kan pasti mereka apa kesukaannya pasti beda-beda ya. Nah, jadi nanti kita akan mengkondisikan makanan itu agar mereka semua bisa suka kayak gitu. Karena anak kan makannya susah ya Bu ya. Karena anak kecil susah. Katanya. Atau mungkin kita akan buat makanan yang berbeda, yang mungkin biasanya tidak suka sayur, kita akan mengakali bagaimana caranya sayur ini bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud agar mereka juga suka. Gitu. Sayurannya dikasih ke Power Ranger. Iya, mungkin kayak gitu ya. Berubah gitu. Iya gitu. Bisa jadi. Wah bener, berarti sinkron nih yang kemarin diobrolin sama Bapak, lalu ketemu sama tim-tim ahli profesional, sinkron gitu. Jadi saya udah mulai tarik benangnya, kemarin kan masih setengah, ini benangnya saya terusin lagi. Ternyata sinkron, berarti tidak salah Pak Kepala memilih para ahli profesional di SMK Model itu sendiri. Jadi sudah 2 dari Lerigi dan Ibu Arum dari kesehatan, dan satu lagi ada komponen bahasa yang yang poinnya ada di skill communication kata Bapak, karena bahasa itu dibiasakan anak-anak untuk international language katanya. Jadi bahasa Inggris ya anak-anak ya. Sementara kita menerapkan di sini, kita ada guru Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Monggo Bu Ilma bisa jelaskan program apa yang akan diterapkan di IMMS dan IMMA. Iya betul, terima kasih Bu Pita atas waktunya. Sama-sama. Jadi ada 2 hal yang bisa diangkat dari komponen komunikasi. Jadi yang pertama yaitu bagaimana bisa membangun siswa untuk peserta didik ya, untuk lebih percaya diri. Jadi kita sering menemui siswa-siswa kita yang SMK itu kalau misalnya entah ngomong bahasa Indonesia ataupun bahkan bahasa Jawa yang santun, itu kita anak-anak masih kurang percaya diri. Bahasanya juga masih campur-campur kayak gitu. Terus kemudian terkait bahasa Inggris sendiri, siswa juga jauh sekali terkait pemahaman vocabulary-nya kayak gitu. Terus kan jadi 2 hal yang ingin kita bangun untuk peserta didik yang masih kecil-kecil ini, untuk mengenalkan bahasa Inggris khususnya itu terkait vocabulary keseharian kayak gitu. Jadi kosakata yang mereka temui, misalnya di sekolah mereka akan bertemu dengan beberapa kosakata, di kelas apa kayak gitu. Jadi learning by seeing mungkin ya. Jadi belajar dengan melihat sesuatu yang nyata kayak gitu. Misalnya anak-anak lihat benda-benda di kelas, oh ternyata bahasa Inggrisnya seperti ini kayak juga gitu. Learning by doing juga ya Bu, iya, sambil betul. melakukan. Sambil melakukan. Jadi misalnya beraktivitas cooking misalnya, memasak kayak gitu. Nah, anak-anak juga akan tahu benda-bendanya apa, bahasa Inggrisnya apa. Terus nanti kalau misalnya ada presentasi cara memasaknya, Nana juga akan terpacu untuk menjelaskan kayak gitu. Ya meskipun jauh dari keinginan kita misalnya, karena anak-anak kan juga butuh dituntun kayak gitu. Apalagi anak kecil-kecil yang
ditinggal orang tuanya, maksudnya dititipkan penuh ke gurunya kan kayak Iya, gitu. betul. Ada yang masih malu, ada yang hiperaktif kayak gitu sih. Gitu. Jadi bahasanya tuh kita terapkan ke anak-anak IMMS dan IMMA ini masih basic ya Bu ya? Ya masih basic vocabulary sekali. basic Ya, dan daily aja, vocabulary. daily conversation aja Ya. ya. Oke. Atau apa namanya bisa memberikan perintah, terus kemudian Aha. ungkapan menggunakan bahasa Inggris, misalnya close the door Ya. kayak gitu. Dan simpel-simpel aja, tapi mereka bisa ingat kayak gitu. Betul. Kan juga sambil melakukan seperti itu. Usia-usia segitu kan lagi jadi peniru sejati. peniru Diharapkan sejati. bener-bener bisa di memorial sama mereka Iya, gitu. Wah, super sekali ibu-ibu ini. Ibu Arum tadi kayaknya saya ada yang kurang terkait yang Bapak sampaikan di episode kemarin itu, bahwa setiap siswa yang masuk ke dalam IMMS atau IMMA ini itu nanti mereka terdata grafik kesehatannya Betul. tercatat. Itu dilakukan secara mandiri oleh SMK kita sendiri dengan tenaga ahlian di sini, atau kita link koordinasi dengan pihak-pihak dinas kesehatan setempat seperti puskesmas, bagaimana Bu itu sistemnya dalam melakukan hal tersebut? Kalau untuk sementara mungkin kita akan ini ya, mendata sendiri terlebih dahulu ya. Karena kan kalau anak-anak itu kan ada usia sekian, nanti berat badannya berapa. Idealnya, iya. Betul. Terus tinggi badannya itu berapa, idealnya kayak gitu kan ada. Nanti mungkin kita akan melakukan pendataan itu sendiri. Iya. Nah, nanti kita mungkin akan kerjasama itu akan untuk kedepannya mungkin akan kerjasama. Kedepannya akan kerjasama. Kedepannya mungkin akan untuk bekerja sama dengan mungkin pihak puskesmas untuk Iya. melakukan posyandu atau Posyandu kayak ya, gitu. terkait timbang badan, ukur betul. tinggi badan gitu ya. Iya. Jadi tidak melulu harus kayak di puskesmas mungkin Iya. atau kan orang tua kan juga rada was-was ya Ya. dengan Ini keadaan sekarang ini gitu. malah pihak puskesmas sebisa mungkin datang ke betul. tempat kita, Ke tempat ke CCLE, kita, karena betul. yang saya tahu untuk IMMS dan IMMA itu sendiri ada 3 lokasi Bu, ada di CCLE, kolam renang, dan satu lagi nanti untuk arena outbound untuk pengenalan flora dan fauna. Saya nggak tahu faunanya tuh seperti apa. Ya mungkin kelinci, kucing, this is cat, this is rabbit, seperti itu ya Bu. Oke, cukup jelas. Ibu Anis, saya ingin bertanya lagi untuk mantapan anak-anak usia dini yang insya Allah bergabung dalam IMME dan IMMS. Sekarang ini kalau tidak salah yang sedang berjalan sudah internal ya Bu, untuk Ya. guru-guru, anak-anak dari guru-guru. Benar nggak tuh Bu, udah berjalan? Sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Lalu sasaran utamanya ke depan siapa nih Bu? Ya, untuk program ini kan tidak fokus pada bahwa kita ada mungkin penitipan anak, kemudian TK PAUD berada di sini kan tidak. Tetapi karena kita sudah punya lahan, sudah punya arena kegiatan belajar yang sedemikian rupa, baik di CCLE, di kolam renang maupun di flora fauna tadi, itu kan harapannya kita juga mengambil dari beberapa TK yang berada di sekitar, maupun mungkin kita bisa menjangkau di luar, karena secara transportasi pun kita juga memadai. Kita punya bis untuk mengambil siswa-siswa tersebut, mungkin yang mau renang dan kemudian setelah renang mau kemudian bermain. Betul. Dan lain-lain, kan kita semua sudah ada sarananya, sehingga kita pengembangannya tidak hanya fokus pada internal dari putra putrinya pendidik, tetapi bahwa kita juga harus expand. Harapannya seperti itu, kita harus expand baik di lingkungan maupun yang lebih jauh dari lingkungan di wilayah Madiun, mungkin seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Iya. Seirama seperti apa yang Pak Sampun sampaikan. Sehati berarti Ibu sama Pak Sampun nih, wah. Karena Pak Sampun biasa. menyampaikan seperti itu. Ada ekspansi untuk melebarkan bekerja sama kolaborasi dengan TK-TK atau PAUD setempat, khususnya Caruban, umumnya mungkin ya sekota Madiun Iya, bisa betul. jadi. Kita siapkan trip atau paket trip. Iya. Kita punya bus. Iya, armadanya kan Armadanya sudah kita jelas ada. salah Kalau yang satunya. dekat tidak harus dengan bus, kita punya mobil-mobil yang untuk antar jemput. Mobil kita kelinci. juga sudah siap. Iya, kita sudah Iya, siap semuanya, Bu Pita. semuanya. Betul. Siap. Jadi masih mikir
berapa kali lagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya di IMMS dan IMME, kami sudah siap, kami sudah bergerak, kami sudah berjalan. Jadi tidak usah ragu lagi, silakan yang ingin berkunjung bisa ke kampus SMK Model Pagari 1 atau ke CCLE di Jalan Singoludro Mejayan Arah Gor. Kami Pangeran Timur. Kami siap menunggu dan benar-benar menjawab atas permasalahan, kami menjawab dengan solusi agar Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan tenang. Gitu ya Bu? Iya betul. Seperti itu. Oke Bu Ilma, pertanyaan Iya, saya lagi. ini tambah Bagaimana, Bu? sedikit, Oh, tambah baik, Bu. sedikit Bu Vita ya. Sebanyak nggak apa-apa Bu. Iya, enggak sedikit aja. Iya. Kan salah satunya kita kan keunggulan kita kan ada kolam renang. Iya. Jadi ini yang mau kita pastikan kepada masyarakat ya, bahwa kita tidak hanya nanti monoton bermain itu saja tidak, Iya. tetapi kita sudah punya kolam renang sendiri yang sangat representatif untuk anak-anak usia semereka. Bocoran Bu, satu-satunya SMK yang punya kolam renang. Oh ya jelas, Jelas. itu enggak ada yang lain. Silakan dicari. Iya. Mau kemana lagi? Sudah di sini saja. Makanya kan sudah ada jelas, sarana prasarana sudah jelas. Kenapa Kita nggak tidak hoax harus ya Bu? sekarang? Iya, kenapa nggak sekarang? Kita nggak hoax, kita real, kita bicara nyata gitu. Tempat ada, ahli-ahli di bidangnya ada, profesional ada. Jadi ya sudah, apa yang Anda ragukan kan gitu ya Bapak Ibu-ibu ya. Ya. Jadi untuk Bu Ilma, Bu Anis, penjelasannya terima kasih dan masukannya tadi yang mungkin saya yang kurang bertanya, tapi penjelasan Bu Anis sangat bisa saya pahami. Dari 3 komponen, bahasa, religi atau karakter, dan kesehatan, ini sangat terintegrasi atas perkembangan peserta didik atau siswa PAUD yang akan bergabung di IMMS dan IMME. Terbukti nyata kepada anak-anak dari pendidik internal kita, yang ibunya kita tahu sendiri untuk SMK Model ini kan beroperasional dari jam 7 pagi sampai pukul 15.30, tapi 16.00 Bu ya, Iya. kita boleh meninggalkan sekolah. Nah, gimana anak-anaknya, bagaimana yang punya anak kecil? So, solusinya yaitu dititipkan di IMMS dan IMME. Ibu bapaknya bisa produktif, anaknya bisa terus aktif, kan seperti itu. Oke. Bu Ilma, untuk pengajaran bahasa kepada usia dini dan TK sederajat seperti itu, kira-kira kendalanya tuh ada atau memang tidak terlalu ada trigger yang signifikan untuk mengajarkan anak seusia seperti itu, gimana? Ya kalau misalnya untuk anak-anak sendiri, kita kan harus menggunakan bahasa mereka. Anak-anak kecil itu biasanya aktif, terus pengennya megang mainan kayak gitu. Jadi kita untuk pengajarannya ya kita harus menggunakan alat-alat yang bisa dilihat ya, kayak gitu, visualnya ada. Terus kemudian kalau untuk pronunciation-nya kita bisa menggunakan metode drilling. Jadi kita mengucapkan anak-anak yang menirukan sambil menunjukkan bendanya kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya melakukan aktivitas, misalnya membuka jendela, ya kita benar-benar yang membuka jendela sambil ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Ya, ya. Seperti itu. Sudah, yang sepengetahuan saya sudah seperti, kita udah bukan standar nasional lagi, tapi kita sudah punya hashtag internasional ya, karena yang dilaksanakan di sekolah internasional, baik sekelas untuk jenjang kindergarten atau sama PAUD itu sendiri, ya seperti itu, drilling, lalu repeating seperti itu. Anak-anak lebih cepat, dan mungkin lebih bersemangat karena rame-rame, terus kemudian mengikuti gurunya, apalagi kalau misalnya gurunya itu aktif sama anak-anak, care sama anak-anak kan juga mestinya suka. Ini yang bikin saya takjub kan Bu ya, Bu Anis, Bu Arum dan Bu Ilma, terkait guru-guru yang mengajar dan yang mengayomi di IMMS dan IMME ini, masih guru yang mengajar di SMK. Itu yang membuat saya takjub. Berarti betapa hebatnya Bapak Ibu guru di SMK Model ini. Atau kedepannya akan ada mendatangkan profesional lagi di bidangnya, gimana Bu? Sebagai penanggung jawab nih Bu Anis mungkin bisa menjawab. Ya itu nanti saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan kalau soal itu. Gitu. Cuma kita sebagai guru SMK itu kan kita pengalaman sekali. Artinya kita melihat dari siswa kita yang saat sekarang seperti apa. Nah dari sinilah pengalaman itu
kemudian untuk memegang anak-anak seusia PAUD, seusia TK ini seperti apa. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bu Ilma terkait komunikasi. Karena anak-anak di SMK itu tidak pede. Untuk berkomunikasi itu belum pede. Bisa kecil lah pedenya. Lah di sinilah kita nanti betul-betul mengajarkan komunikasi. Artinya sering anak itu biar bertanya, kita tanyai, dia mengungkapkan, kita ajak ngobrol terus itu seperti itu. Jadi meminimalisir anak hanya diam. Ya, tidak hanya diam, kan ada cenderung anak yang hanya diam itu kan ada seperti itu, ya toh. Malu diam lah, ini ternyata banyak komunikasi, banyak kita tanyai, dia mengungkapkan itu cepat sekali rangsangannya. Jadi terbentuklah karakter dia yang baru. Berarti itu bukan masalah masih kecil gitu, belum punya spesifik karakter ya Bu, tapi lagi kita bentuk. Betul. Gitu, minimal dia nanti menghadapi siapapun yang orang baru datang, baru asing itu dia sudah tidak malu-malu. Enjoy. Karena dia tetap biasa bicara sama gurunya. Wah, Iya. benar-benar. Setuju sekali Bu. Kita ke Bu Arum. Bu Arum, ini kan masih dalam kondisi pandemik ya. Iya betul. Lalu bagaimana penerapan prokes dalam proses pendidikan di IMMS dan IMME di CCLE atau di kampus yang lainnya? Kalau anak-anak kecil itu kan pasti susah ya kalau disuruh pakai masker kayak gitu. Ya, benar banget. Jadi nanti mungkin kita akan berinovasi untuk mungkin ada masker yang ada gambar-gambarnya kayak gitu. Jadi Ya kan, maskernya dilukis ya. Betul. Ada Yang mungkin pakai- masker lukis. Nanti atau yang apa masker gitu. yang pakai maskernya mamanya. Jadi gitu ya. Atau mungkin nanti anak-anak ada kreativitas untuk menggambar di masker mungkin. Iya, Jadi iya. hasilnya nanti bisa mereka pakai. Atau menggambar seperti itu. masker di Gitu ya. Jadi kan memang kalau di masa pandemi ini kan kita masker itu yang paling utama ya, apalagi orang tua pasti Iya. juga akan berpikir was-was untuk menitipkan anaknya ke tempat mungkin kalau tidak dengan prokes yang tinggi kayak gitu. Iya, itu. Nah, makanya tadi saya jelaskan yang di awal, cuci tangan itu wajib nanti kita ajarkan sama anak-anak. Terus pakai sabun yang benar kayak gitu, terus pakai maskernya itu, social distancingnya gimana kayak gitu. Iya. Itu meskipun Itu masih penting banget ya. meskipun masih anak-anak tapi mereka harus tahu kayak gitu. Mungkin sebelum makan kita harus berjajar-jajar dulu, cuci tangan gantian sama. Dari pembahasan kita tadi sudah jelas dipaparkan baik dari segi kesehatan, bahasa dan religi, sudah jelas sekali bahwa program-program yang akan dijalankan bahkan sudah berjalan itu sudah dalam tahap langkah pasti, bukan hanya dalam planning, but we have doing execution ya Bu ya, kita sudah eksekusi di sini dalam tahap ini, dan diharapkan bisa membuka wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu yang ingin menitipkan juga menyekolahkan anaknya di IMMS International Millennial Model School, kebanggaan SMK model PGRI 1. Monggo kami ulang sekali lagi, bisa mendatangi di kampus SMK model PGRI 1 dan di CCLE di Jalan Singowidro. Baik, untuk Ibu Arum, Ibu Ilma, Ibu Anis, matur suwun sangat. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama kita. Sama-sama. Terima. Bener ya Bu ya saya ngomongnya? Tolong Ibu dikoreksi kalau salah. Iya, untuk hari ini sangat melengkapi apa yang sudah menjadi pertanyaan saya kemarin terkait pembicaraan dengan Bapak Kepala di pembahasan terobosan atau gebrakan baru IMMS dan IMME terbaru dari SMK model PGRI 1 Mejaya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk bertemu pembahasan selanjutnya, dan atau tidak nanti tim podcast mendatangi langsung ke CCLE ya, tempat yang akan dilaksanakannya IMMS dan IMME. Oke, sahabat podcast, sekian untuk hari ini, dan jangan lupa harus selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, dan jangan selalu mengeluh, karena hidup ini sejujurnya untuk melakukan segala yang terbaik
karena kita harus mendapatkan apa yang terbaik juga untuk hidup kita, dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di CCLE Inovatif Podcast, Suara Kreativitas SMK Model PGRI 1 Menjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Dadah.